Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pemirsa di mana saja berada yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid As-Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan karunia nikmat lahir maupun batin. Maka sebagai hamba yang berakal, selayaknya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemberi nikmat. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, penutup para nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Pada malam ini kajian kita, dan untuk seterusnya insyaallah, karena kita diambang bulan Ramadan, maka kajian yang seperti biasanya kita ganti dengan kajian fikih puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebaik-baik bekal, sebaik-baik bekal yang kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan adalah ilmu. Setelah keimanan tentunya. Ilmu agar kita tahu bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita tahu mana yang wajib untuk dilakukan dan mana yang haram untuk dilakukan. Mana perkara yang membatalkan ketika kita lakukan dalam suatu ibadah, dan mana yang menjadi syarat sah suatu ibadah, mana rukun ibadah, mana perkara, dan juga mana perkara yang menyebabkan ibadah itu menjadi sempurna, menjadi bertambah pahalanya, yaitu perkara-perkara yang sunnah. Oleh sebab itu mesti kita membekali diri kita sebelum beramal dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang itu bisa beramal dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar tanpa ilmu. Oleh sebab itu kita katakan sebaik-baik bekal persiapan memasuki bulan Ramadan adalah mempelajari fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau yang berkaitan dengan puasa pada umumnya. Taib, oleh sebab itu kita memilih kajian fikih puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah, menambah kepada kita iman dan ketakwaan dan pengetahuan ilmu yang bermanfaat dengan kajian-kajian yang akan kita kajian-kajian atau pelajaran yang kita pelajari. Taib, dan kitab yang akan kita baca yaitu kitab yang berjudul Al-Yaqut Al-Munaddad fi madhabil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Yaqut Al-Munaddad, yaitu penulisnya adalah Asy-Syaikh Samir bin Yusuf Al-Hakali Al-Hambali Al-Yamani. Beliau ini orang Yaman, masih hidup sampai sekarang. Asy-Syaikh Samir bin Yusuf Al-Hakali hafizahullahu taala, masih hidup beliau.
termasuk muridnya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan beliau juga menimba ilmu di beberapa negara, di antaranya Arab Saudi. Banyak ulama-ulama di sana yang beliau belajar darinya. Dan saya sudah minta izin langsung kepada penulis kitab. Saya minta izin kepada beliau, yaitu Syekh Samir bin Yusuf Al-Hakali, untuk membacakan kitab beliau ini, dan beliau izinkan, alhamdulillah. Nah, ini penulis langsung. Taib. Kata beliau, Kitabus Siyam. Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. As-siyamu lughatan al-imsak. Kata beliau, puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Di sini beliau tidak menyebutkan. Karena secara bahasa siyam itu artinya menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dari berbicara. Jadi secara bahasa puasa itu artinya menahan diri. Iya, paham ya? Tidak bicara juga termasuk puasa secara bahasa. Paham? Tidak berbicara secara bahasa artinya puasa. Namun bukan ini yang dimaksud dalam Islam. Ibadah yang mulia bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah puasa yang kita ketahui, yang sudah kita amalkan. Iya, Andre. Taib. Kata beliau, wa syar'an, adapun secara syarak, yaitu yang diinginkan secara syarak, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan, yaitu imsakun biniyatin an asya'a makhsusatin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Secara syarak, istilah syar'i adalah imsakun biniyah. Puasa itu adalah menahan diri yang disertai dengan niat. Jadi kalau sekedar menahan tanpa niat bukan puasa secara istilah. Menahan diri disertai dengan niat. Niat apa yang dimaksud? Dimaksudnya niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An asya'a makhsusatin, menahan diri dari apa? Kata beliau, an asya'a makhsusatin, dari perkara-perkara yang khusus. Menahan diri dari perkara-perkara yang khusus. Apa itu perkara yang khusus? Yaitu segala perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, berjima, ya, segala perkara yang membatalkan puasa. Nah, kita menahan diri dari sesuatu yang khusus, perkara-perkara yang khusus yang akan beliau sebutkan nanti, fi zamanin makhsusin, pada zaman yang khusus. Nah, zaman yang khusus ini kapan? Dimulai dari kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang dimaksud oleh beliau sini, zamanin makhsusin. Min syakhsin makhsusin, dari orang yang khusus. Dari orang yang khusus. Nah, itu definisi puasa, sudah definisi yang mencakup, yaitu menahan diri yang disertai dengan niat beribadah. Sekedar menahan diri dari makan, minum tanpa disertai dengan niat beribadah bukan puasa namanya. Puasa secara bahasa iya, tapi secara istilah, secara syar'i tidak puasa. Seperti orang yang tidak makan minum karena apa, ingin apa? Diet. Ya kan? Ingin sehat, itu bukan puasa secara syar'i. Tapi harus disertai niat. Niat apa? Beribadah. Dari perkara-perkara yang khusus. Ini maksudnya perkara yang membatalkan puasa. Fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus, yaitu terbit fajar sampai terbenam matahari. Min syakhsin makhsusin,
puasa ini dari orang yang khusus. Artinya apa? Tidak semua orang berpuasa dikatakan puasa. Ya kan? Ya kan? Nah, di sini nanti akan beliau sebutkan seperti orang apa? Kafir. Puasa sah, di puasanya tidak sah. Nah, berarti tidak semua orang berlaku puasa pada dirinya. Harus ada syarat tertentu. Min syakhsin makhsusin, dari orang yang khusus. Nanti beliau akan sebutkan. Tayyib, setelah ada gambaran tentang definisi puasa, muncul pertanyaan, puasa ini disyariatkan kapan? Siapa yang tahu? Coba siapa? Pak siapa ini? Mukhlis siapa? Muhsin. Ya, silakan Pak Muhsin. Tahun berapa disyariatkan puasa atau diwajibkan puasa? Berapa Hijriah? Diwajibkannya puasa. Coba Pak Sandi, tahun berapa Hijriah? Setelah Nabi Muhammad, hijrah yang keberapa tahun gitu maksudnya. Tahun berapa Hijriah itu? Coba siapa? Andra. Tahun berapa Hijriah? Tahun kedua, Masya Allah, jazakallah khairan. Ini Andra bisa jawab, Masya Allah. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Apa maksudnya tahun kedua Hijriah? Setelah beliau tahun kedua setelah hijrah. Nabi Muhammad kan awalnya tinggal di Mekah. Setelah itu hijrah. Begitu hijrah, itu tahun pertama awal. Tahun keduanya, di situ disyariatkan, diwajibkannya apa? Puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Paham ya? Nah, apa keutamaan? Ini puasa ini apa keistimewaannya, keutamaannya? Ini supaya kita tahu ini keutamaan, keistimewaan puasa ini. Yang pertama, kita ketahui besar puasa Ramadan adalah Syahrul Ramadan apa? Hudalin nas, Al-Quran itu. Sifat Al-Quran itu. Hudalin nas, sifat dari Al-Quran. Unzila fihil Quran hudalin nas, maksudnya Al-Quran ya, hudalin nas. Tapi puasa adalah yang pertama, puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Ini sudah cukup menunjukkan keutamaan, kemuliaan ibadah puasa ini. Puasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Apa yang pertama, Andra? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Ini rukun yang agung, rukun Islam yang agung. Pondasi Islam adalah terletak pada syahadat. Kemudian yang kedua, sholat, ibadah yang sangat agung. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, haji. Jadi dia termasuk salah satu dari rukun Islam. Ibadah yang agung ini puasa Ramadan ini. Iya. Kemudian tentang hukumnya sepakat para ulama bahwasanya puasa Ramadan wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Siapa yang beranggapan meyakini puasa Ramadan tidak wajib, maka dia keluar dari Islam, kafir. Ya, kalau ada orang meyakini puasa Ramadan itu hukumnya sunnah. Nah, kalau orang ini jahil, dikasih tahu kalau jauh dari Islam, belum pernah mendengarkan kajian, ya kan? Diajarkan. Setelah diajarkan, dia tetap ngeyel dengan keyakinannya, tetap dia yakini puasa Ramadan ini adalah sunnah.
maka dia keluar dari Islam. Apalagi dia yakini hanya boleh. Tayyib, pahalanya, pahala puasa. Ini besar pahala puasa. Sampai ada pintu surga yang namanya pintu apa? Pintu apa anak? Pintu apa? Pintu Al-Bayan. Untuk siapa itu dimasuki oleh siapa? Orang yang banyak berpuasa. Dimasuki oleh orang yang banyak berpuasa. Ini termasuk keutamaan dari Allah, kasih sayang dari Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam amalan-amalan, mensyariatkan kepada kita amalan yang sangat banyak. Jadi Allah tidak cuma satu amalan saja yang diperintah, tapi banyak. Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ya kan? Kenapa ini? Supaya orang yang tidak diberi kekuatan untuk berpuasa, misalnya puasa sunnah selain puasa yang wajib, masih ada kesempatan dia kalau dia punya harta di zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah. Atau dia tidak kuat untuk berpuasa, sholat. Dia bisa sholat banyak-banyak setelah sholat yang wajib. Paham di sini, ikhwan? Jadi banyak sekali jalan-jalan kebaikan atau amalan-amalan dalam Islam yang dengannya seorang muslim itu tidak kesusahan untuk beramal. Yang merasa susah di satu amalan bisa dia amalkan yang lain. Atau dia tidak mampu untuk beramal satu. Dia orang yang miskin misalnya, tidak punya harta, dia tidak bisa bersedekah, ya kan? Dia tidak bisa bersedekah, sedekah yang sunnah. Maka dia bisa banyak sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ilmu, tidak punya harta, dia sumbang ilmunya, dia ajarkan ke orang lain. Paham ini ya? Nah, tayyib. Ini wallahi termasuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mensyariatkan kita berbagai macam amalan-amalan. Dan kita tahu bahwasanya amalan yang Allah syariatkan juga ini apa? Menghapus dosa, ya ikhwan. Ini kita perbanyak amalan kita. Kita perbanyak beramal, karena dosa kita ini jalan, kita perbanyak amalan supaya mengimbangi nanti. Bisa menghapus dosa kita juga, amalan-amalan soleh. Siapa yang masih ingat ada sahabat yang dia tidak kuat berpuasa? Siapa masih ingat? Kalau dia puasa lemah dia, tapi tidak menurunkan derajat dia sebagai orang yang beramal. Siapa yang masih ingat? Pernah dengar? Yaitu siapa? Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang tidak kuat puasa. Beliau puasa cuma Ramadan, yang wajib-wajib. Yang sunnah beliau kalau puasa lemah, tidak bisa beraktivitas dan seterusnya. Dan itu beliau oke sendiri. Kelemahan beliau tidak bisa berpuasa. Tapi di ibadah yang lain, masya Allah. Nah ini puasa ya ikhwan, puasa sunnah. Kalau kita berpuasa menyebabkan ada yang tidak bisa kita amal, kita kerjakan dari kewajiban, tidak boleh kita puasa sunnah. Antum puasa sunnah tidak bisa cari nafkah, tidak boleh. Saya ini kalau puasa sunnah, sudah saya cuma berbaring saja. Misalnya itu mau belajar susah, ke masjid juga susah, yang seperti itu tidak boleh dia puasa. Jangan, tidak usah dia puasa kalau begitu, puasa sunnah. Paham ya? Nah, taib. Banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah syariatkan untuk kita. Wa syurutu sihhati shiyam khamsatun. Taib ya ikhwan, fikih yang kita pelajari ini adalah fikih dalam mazhab Hambali. Fikih dalam mazhab Hambali.
Bagi yang sudah punya maklumat sebelumnya, sudah pernah belajar, nah, ini tinggal pembanding. Kalau misalnya dia dapatkan berbeda, dibandingkan. Tapi kalau dia misalnya berpindah, misalnya mau amalkan apa yang dia pelajari ini, yang kita pelajari, tidak ada masalah. Nah, taib. Wa syurutu sihhatis shiyam khamsatun. Di sini kata beliau, hafizahullah, syarat sah berpuasa ada 5. Ini di setiap kitab-kitab fikih para ulama tetap yang namanya pembagian itu wajib. Di kitab-kitab mereka ada itu. Tidak mungkin orang bisa belajar fikih tanpa belajar lewat pembagian-pembagian seperti ini. Mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana yang membatalkan, mana syarat sah dan seterusnya, itu harus mesti seperti itu. Walaupun orang tidak tahu, misalnya sah saja. Dia tidak tahu syarat sah, contohnya syarat sah puasa dia tidak tahu, pembatal puasa dia tidak tahu, tapi puasa dia tahu. Dia tidak bikin pembatal puasa, ya kan? Sah puasanya, ya kawan? Sah. Misalnya orang sholat, dia tidak tahu mana rukun, mana wajib di dalam sholat. Dia tahu itu sholat sampai selesai salam. Sah sholatnya? Ketika ditanya itu angkat takbir rukun atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu itu sunnah semua. Artinya dari Nabi. Itu ajaran Islam seperti itu. Sah ibadahnya orang seperti ini? Hah? Dia tidak tahu rukun apa, dia tahu itu syariat dari Allah. Hah? Sah orang ibadah seperti sah saja. Hah? Sah saja. Ini seperti orang awam, sah ibadahnya. Sama seperti orang berpuasa. Dia tidak tahu mana pembatal puasa. Selama dia tidak bikin, ya kan, puasanya sah saja. Pembatal puasa, syarat sah dia tidak tahu, rukun, pokoknya dia puasa. Pembatal puasa dia dengar, dia pembatal dia tinggalkan. Rukun dia bikin, syarat sah dia bikin, sudah dia puasa. Tapi dia tidak tahu itu syarat. Pokoknya dia dengar dari orang, dia bikin. Puasanya sah. Hah? Cuma kita jangan seperti ini. Permasalahannya nanti, problemnya nanti ketika jatuh ke perkara yang membatalkan, apa yang harus dia lakukan, itu yang repot. Yang wajib dia tinggalkan misalnya, yang rukun dia tinggalkan, apa yang harus dia lakukan, itu yang repot. Makanya belajar fikih penting. Jangan sekedar beramal, ya cukup sah-sah saja, tidak tahu mana ini. Tapi orang yang fakih itu lebih ketika terjadi sesuatu yang pelanggaran di dalam ibadah itu, apa yang harus dia lakukan, ya kan? Apa yang harus dia lakukan. Oleh sebab itulah orang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada yang tidak berilmu, cuma ahli ibadah. Kenapa? Karena orang berilmu dia tahu ini halal, ini haram, ini boleh dibikin, tidak boleh, ini yang wajib, ini yang sunnah. Kalau orang awam, setan bisa menggoda dia, ya kan, sehingga terjadi perkara yang diharamkan, akhirnya dia bingung tinggalkan ibadah tersebut. Nah, ini bahaya, banyak kita dapati orang seperti ini. Tayyib, syurutu sihhatis shiyam khamsatun. Syarat sah ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu syarat sah ada 2, syarat sah dengan syarat wajib. Ada yang namanya syarat wajib, ada yang namanya syarat sah. Jadi dalam puasa syarat itu ada 2, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Yang dimaksud dengan syarat wajib, kalau terpenuhi jadi wajib, ya kan? Kalau terpenuhi jadi wajib. Kalau tidak terpenuhi tidak wajib, ya kan? Seperti balik, itu syarat wajib. Artinya kalau tidak balik, belum balik dia tidak wajib dia puasa, ya kan? Misalnya anak yang sudah mumayyiz 7 tahun ke atas tidak wajib dia puasa. Tapi di sana ada syarat sah. Syarat sah apa? Artinya apa? Kalau dia tidak tepati, tidak penuhi, tidak sah ibadahnya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, ada 5 syarat sah.
Syarat wajib nanti kita akan sebutkan, di sini beliau tidak sebutkan. Yang pertama al-islamu. Kata beliau, syarat sah yang pertama Islam. Yang kedua akal, berakal. Yang ketiga tamyizu, mumayyiz, tamyiz. Tamyiz anak yang umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik, itu namanya tamyiz. Wal qudratu. Di sini beliau memasukkan kudrah. Yang saya tahu ini syarat wajib. Apa beliau melakukan syarat sah. Kudrah tu beliau masukkan kudrah. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Kudrah artinya mampu. Artinya mampu. Kemudian yang kelima, itu keempat, kelima inqita'u damil haid wan nifas. Terhentinya darah haid dan nifas. Ada berapa berarti syarat sah puasa? 5. Yang pertama Islam. Berarti orang kafir tidak sah puasanya. Orang kafir tidak sah puasanya. Paham ya ikhwan? Jadi kalau dia sudah terbit fajar, dia niat puasa, dia masih kafir di waktu malam. Begitu terbit fajar, dia masuk Islam, sah puasanya. Tapi dia sudah niat di waktu malam. Tapi di saat dia niat, dia masih kafir, sah puasanya? Tidak sah. Tidak sah, karena di saat dia niat, dia masih dalam keadaan kafir. Itu syarat sah yang pertama, Muslim, Islam. Berarti kafir tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, wal aqlu, berakal. Orang gila tidak sah puasa. Paham ya? Tidak sah puasa. Kemudian tamyiz. Tamyiz yaitu anak berumur 7 tahun ke atas. Berarti di bawah 7 tahun tidak sah puasanya. Paham ya ikhwan? Umur berapa ini? Baru umur 6 tahun puasa, tidak sah puasanya. Yang sah 7 tahun ke atas. Puasanya sah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Karena ini syarat sah, bukan syarat wajib, ini syarat sah. Tapi tidak wajib. Jadi anak umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik, puasanya sah tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Makanya kalau anak kecil berpuasa misalnya Ramadan, begitu balik dia di saat siang bulan Ramadan itu, balik berarti apa? Menjadi wajib. Apa maksudnya jadi wajib? Berarti puasanya dia harus qadha. Puasanya dia harus qadha. Kenapa? Karena ketika dia membuka berniat di malam harinya untuk puasa besok harinya, dia dalam kondisi dia belum balik. Ya kan? Nah, misalnya dia sudah puasa, makan sahur bareng-bareng, ya kan? Baru umur 11 tahun atau 12 tahun misalnya. Ya kan? Atau perempuan. Laki-laki perempuan. Taib. Setelah dia makan sahur, begitu siang balik dia. Tentunya dengan tanda-tanda balik. Kalau perempuan kan dengan haid. Bisa juga dengan mimpi. Mimpi malah siang dia tidur, mimpi apa? Basah. Bangun, keluar air mani. Berarti jadi balik dia. Paham ini? Balik dia. Nah, puasanya apa hukum puasanya? Puasanya apa? Puasanya kata para ulama, puasanya jadi wajib, tapi wajib dia qadha. Berarti dia harus tahan, tidak bisa dia batalkan puasanya. Dia harus tahan diri, nanti sudah maghrib baru buka.
Paham ya? Buka. Tapi dia harus qadha. Kenapa? Karena dia memulai awal puasanya tidak dalam kondisi dia dalam kondisi tidak belum balik. Karena syarat karena dia belum balik, belum wajib, itu kan puasa sunnah. Taib. Jadi syarat sah dia harus tamyiz untuk bisa sah puasa. Berarti kalau di bawah tamyiz, umur di bawah 7 tahun tidak sah puasanya. Kemudian qudrah. Yang keempat, qudrah, mampu. Apa maksudnya di sini mampu? Berarti lawannya orang tidak mampu. Misalnya orang sakit. Termasuk juga di sini qudrah di sini orang cuma saya heran kenapa beliau masukkan. Kalau qudrah di sini orang tidak mampu, ada yang bukan syarat puasa. Seperti safar, ya kan? Bukan syarat sah. Seperti orang safar masuk tergolong oleh yang seperti orang sakit tidak mampu. Ini orang sakit. Orang sakit kalau dia puasa, dia paksa dirinya puasa tetap sah. Ya, demam, ya kan? Ini kan tidak wajib dia puasa. Tapi kalau dia paksa dirinya puasa Ramadan, sah puasanya. Paham di sini ya? Allah alam, tapi kenapa beliau memasukkan syarat sah puasa? Mungkin wallah alam. Namanya manusia kan bisa salah. Kemudian yang kelima, wanqita'u damil haid wan nifas. Syarat sah yang kelima, terputus darah haid dan nifas. Terputus darah. Sudah selesai darahnya, kering sudah. Nah, sah. Paham ini? Jadi kalau darahnya masih ada, tidak sah dia puasa. Bahkan haram dia berpuasa, tidak boleh. Tidak sah puasa. Paham ya? Contohnya di sini beliau syaratkan terputus. Walaupun belum sempat mandi haid. Misalnya dia suci sebelum terbit fajar, ya kan? Sebelum terbit fajar suci dia darahnya. Sudah suci saya ini. Makan sahur azan, terdengar azan, belum sempat mandi. Sah puasanya di sini? Sah puasanya. Karena syarat sah puasa bukan mandi wajib, tapi terputus darah haid. Jadi kalau darah haidnya putus artinya bersih, sudah suci, sudah. Jadi kalau misalnya dia biarkan dia belum mandi, masih makan sahur misalnya, setelah itu dia belum mandi, pas nanti sudah mau sholat baru dia mandi, misalnya sholat subuh baru dia mandi, tetap puasanya sah. Hatta walaupun dia tertidur misalnya, tertidur misalnya habis makan sahur, ya kan? Tunggu, dia sudah tahu sujud, dia tunggu nanti sebentar saya mandi. Tertidur, bangun nanti jam 9 pagi. Belum mandi wajib, belum mandi haid. Sah puasanya? Sah. Karena puasanya sudah karena haidnya sudah terhenti, sudah suci dari sebelum fajar. Tapi kalau sudah masuk fajar masih haid ya tidak sah. Baru nanti sudah masuk fajar baru kering darahnya, baru bersih, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Apa itu? Syarat sah ini. Yang mana? Syarat sah ini kita cerita syarat sah muslim. Syarat sah muslim berakal, mumayyiz, kemudian terputus, kemudian suci dari haid dan nifas. Mungkin salah beliau masukkan qudrah. Ada 4 berarti. Muslim berarti lawannya kafir tidak sah. Berakal, orang tidak berakal tidak sah. Tamyiz, mumayyiz berarti orang di bawah dari mumayyiz, anak kecil yang belum sampai 7 tahun tidak sah. Kemudian
suci dari haid dan nifas. Itu syarat sah. Kalau syarat wajib artinya kalau terpenuhi jadi wajib. Tadi syarat sah. Artinya kalau tidak terpenuhi itu tidak sah dia berpuasa. Beda ya syarat sah dengan syarat wajib. Syarat wajib yang pertama apa? Muslim, Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Kalau terkumpul pada diri seseorang ini 4, wajib baginya berpuasa. Dia muslim, dia berakal, tidak gila, dia balik, kemudian suci dari haid dan nifas, wajib puasa. Paham di sini? Paham ya? Itu syarat wajib. Berarti perbedaannya di mana itu syarat wajib dengan syarat sah? Di tamyiz berarti. Mumayyiz. Di situ saja. Paham ya? Kalau berarti mumayyiz ini bukan syarat wajib. Syarat sah saja dia. Artinya kalau tidak terpenuhi tidak sah. Seberapa ini umur ini? 11. 12. Coba mimpi So mimpi main bola. Belum mimpi. Sudah itu, sudah balik. Berarti sudah wajib itu puasa. Nanti puasa insyaallah rezeki ya. Wajib. Kalau tidak puasa dapat dosa. Jadi tamyiz, mumayyiz syarat sah, bukan syarat wajib. Kalau wajib syarat, kalau balik syarat wajib. Paham ini maksudnya syarat sah dengan syarat wajib? Syarat wajib kalau terpenuhi itu 4 tadi itu pada diri seorang jadi wajib dia. Dapat dosa dia kalau tidak puasa. Kalau syarat sah, kalau salah satu tidak terpenuhi tidak sah. Baik. Masuk satu lagi syarat wajib itu. Syarat wajib masuk satu. Mampu. Paham ya? Mampu. Tapi di sini nanti mampu ada perinciannya nanti karena banyak di situ, ada orang sakit, ada hamil, ada orang safar dan seterusnya. Kenapa? Lapar, namanya puasa ya lapar lah. Kalau tidak mau lapar ya bukan puasa namanya, tetap lapar. Uzur itu sesuatu yang susah di dalam ibadah itu ada yang batas, artinya masih wajar. Kalau wajar ya tidak bisa jadi uzur. Saya ini sudah uzur ini ke masjid. Kenapa? Capek saya ini mau jalan ke masjid capek. Padahal cuma di baku muka ada yang masjid. Uzur itu tidak uzur. Namanya ibadah tetap, namanya susah dalam beribadah tetap selalu disertai dengan kesusahan itu tetap ada. Selalu menyertainya tetap ada. Ketika mau saya sholat ini kenapa? Capek. Uzur itu ya, tidak uzur lah. Paham ya? Kalau sakit, demam, tidak bisa berdiri jatuh, itu baru bilang uzur untuk bisa datang ke masjid. Baik ya ikhwan. Baik, sudah selesai ya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi faedah, dipersilahkan. Ya, silahkan Pak Sugi. Iya.
Maksud gini, waktu itu untuk berpuasa sulit bagi saya. Hanya saya pikir begini, saya besok mau berpuasa, apapun yang terjadi saya harus mati saja. Jadi niat kita itu kuat, tapi membahayakan diri kita sendiri. Ya alhamdulillah tidak apa-apa sih. Nah, apakah orang lain seperti itu bisa dengan seperti itu? Ini memaksakan, apakah dia mampu atau tidak, saya paksakan. Toyib. Kalau misalnya dia tahu itu bisa membahayakan, haram, tidak boleh dia puasa. Dia tahu atau dia sesuai dengan kebiasaannya dia, ini kalau dia puasa misalnya bisa jatuh sakit, ya kan, bisa pingsan, bahkan bisa lebih parah dari itu, tidak boleh dia puasa berarti. Ya, karena bisa memudaratkan diri, tidak boleh. Apalagi sampai mau mati tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar masih prasangka yang belum terlalu jelas, ini saya mesti tambah parah atau tidak, itu dia puasa. Kita kan harus begini. Ya, waktu itu kita kan pernah ikut bermata dulu. Dulu kita mempunyai kekuatan yang apa? Kuat imannya ya. Jadi kita tidak pernah memikirkan yang jelas mampu lah. Ya dulu rasanya mampu lah. Memang mungkin 10 hari pertama itu rasanya apa? Kita nggak terlalu dan jadi sembuh sih. Ya. Jadi masalah kan niat awalnya mungkin kalau orang lain, apakah orang lain akan saya kan tidak tahu. Kalau misalnya dia paksa puasa sampai selesai, ya sah saja puasanya sah saja, insya Allah. Coba tidak bisa kalau misalnya dia prasangka kuat dia akan bertambah penyakitnya, tidak boleh dia puasa itu, ya kan? Paham ya Pak Sugi? Tidak boleh dia puasa. Tapi kalau misalnya dia cuma sakit-sakit biasa, demam misalnya, dia tahan puasa, dia anggap ini biasa, saya biasa demam juga, tidak makan juga kan. Nah, itu. Dia pikir tidak akan bertambah parah, tidak ada masalah, insyaallah. Sah saja puasanya. Cuma kalau dia tahu itu menyebabkan dia berbahaya, bisa mati, tidak boleh. Saya kalau mati ini mati di medan apa? Mati berjihad ini di jalan Allah, tidak dapat dosa. Bunuh diri itu namanya, tidak boleh. Paham ya Pak Sugi? Tidak bisa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menceburkan diri kalian pada kebinasaan. Ayat jelas, ya kan? Allah mengatakan jangan kalian menceburkan diri kalian pada kebinasaan. Sesuatu yang membuat kita ini celaka, mudarat pada diri kita, sakit, ya, tidak boleh. Apalagi sampai mati, bunuh diri, masya Allah, dapat dosa nanti. Paham ya? Apalagi sudah ada vonis dari dokter, Pak, Bu, ini kalau puasa Pak, antara dua Pak, kalau bukan di ruang ICU, dikubur. Terus seperti itu, tidak boleh puasa berarti. Tapi saya ini puasa dok, saya tidak baku pusing, saya mati di jalan Allah. Nah ini orang apa ini? Orang bodoh, jahil. Tidak jahil berarti, ini repot nih. Paham ya? Ini semangat tanpa ilmu, semangat tidak di atas ilmu. Ini repotnya. Makanya orang yang berilmu, paham hukum itu ditakuti oleh setan. Nah kalau orang-orang seperti ini cuma semangat beramal tidak di atas ilmu, setan suka. Kenapa? Karena dia akan berawal di atas kejahilan. Dia tahu halal haram apa, dia tidak, ini berbahaya. Tidak bisa, harus berilmu, kita belajar. Makanya dari sini kita tahu pentingnya menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Allah lebih suka, ya kan? Tayyib, paham ya? Andri paham Andri? Nah, ya bisa kalau antum tahu diri antum bisa membahayakan. Bahaya di sini maksudnya antum bisa mati atau penyakit bertambah parah atau bertambah lama sembuhnya.
Ada berapa ikatannya? Yang pertama, antum bisa mati, atau penyakit bisa bertambah parah, atau tidak bertambah tapi menjadi lama sembuh. Ini Pak dokter bilang saya vonis, ini Pak bisa saja Pak puasa, cuma nanti 1 tahun baru Pak ini bisa sembuh. Yang harusnya kalau Pak puasa ini insya Allah sebulan ini Pak sembuh insya Allah misalnya, atau 2 hari sembuh. Tapi kalau Bapak ini paksa puasa Pak, bisa 5 bulan bisa ini. Kenapa? Artinya menurut penelitiannya dokter toh, sesuai dengan kaidah medis dan seterusnya. Seperti ini uzur. Walaupun dia tidak merasa sakit misalnya toh. Ini vonis dokter sudah bilang begitu saya. Jangan puasa dia. Makan dia. Dia tunggu dia sembuh baru dia qadha puasanya di bulan yang lain. Paham di sini ya kawan? Arif, paham Arif? Jadi yang dimaksud uzur yang tadi. Uzur yang tadi bisa sampai mati, atau bertambah parah, atau lama sembuhnya. Lama sembuhnya masuk uzur. Baik, ada pertanyaan lain? Silahkan Pak Sandi, ada Pak Sandi? Ya silahkan. Misalnya ada seseorang telah bertahun-tahun berpuasa, bertahun-tahun tidak berpuasa. Iya. Suatu saat dia bertobat. Uh-uh. Apakah puasanya yang lalu yang sengaja ditinggalkan dia ganti setelah dia bertobat? Baik, pertanyaannya bagus. Apakah orang yang sengaja meninggalkan puasa, tidak berpuasa sengaja, apakah setelah dia bertobat kepada Allah sudah menyadari ya kan kewajiban berpuasa, puasa, apa wajib dia mengganti puasanya? Kalau di mazhab Hambali wajib. Di mazhab Hambali wajib. Bahkan jumhur, pendapat jumhur, wajib dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di masa-masa yang lalu. Yang artinya yang sudah wajib setelah dia balik. Kalau yang sebelum balik dia tinggalkan ya tidak wajib. Setelah dia balik itu wajib sudah kan. Dia tinggalkan misalnya, itu wajib dia ganti. Kalau di mazhab, bahkan mazhab jumhur, mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama, dia harus ganti. Jadi utang itu, ya kan? Makanya ada syariat apa mengqadha puasa, membayar puasa, tetap dia bayar. Kapanpun ada kesempatan dia kuat, dia harus ganti puasanya. Dia, ya. Kalau dia sudah lupa berarti perkirakan sekitar 2 tahun misalnya. Dia masa sudah hijrah, sudah bertobat, tinggal dia perkirakan di masa-masa gelap dia dulu kan, kebanyakan bolong-bolong puasanya. Tapi saya rasa tetap kaum muslimin tetap ada yang puasa, tidak mungkin dia tidak puasa terus kan. Ada bolong-bolong, tinggal dia perkirakan saja. Sekitar misalnya berapa kali, misalnya berapa bulan dia tinggalkan misalnya, tinggal kemudian dia cicil, insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosanya. Kalau dia bayar, dia cicil bayar, besok lagi ada kuat dia puasa begitu. Walaupun sebenarnya ada ulama yang berpendapat tidak wajib, dan itu minoritas. Sedikit ulama yang berpendapat demikian, tidak wajib. Tidak wajib dia ganti. Kenapa? Karena dia tinggalkan dalam kondisi dia apa? Sengaja. Orang yang sengaja memang sengaja meninggal. Setelah dia tobat harusnya tidak ada lagi tanggungan. Berbeda dengan orang yang meninggalkan bukan karena apa? Sengaja. Ada uzur, iya kan? Ada uzur. Sengaja dia ada uzur. Ini yang seperti ini dia wajib ganti di bulan yang. Tapi walaupun demikian ya, supaya selamat kan ya kita ganti saja, ya kan? Karena ini pendapat mayoritas ulama. Paham ya, Pak Abu Nafisa? Baik, ada yang lain? Baik, kita cukupkan ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan ya ikhwan, duduknya kita mendengarkan kajian ini dan di mana saja para pemirsa yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.